Hai teman-teman, kami sedang berada di Geria Anugerah Gading Serpong untuk ketemu dan ngobrol dengan pendeta Erma. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang bertugas pelayanan di GKI Gading Serpong. Yuk kita masuk ke dalam. Selamat siang. Makasih ya udah meluangkan waktu di sela jadwal ibu yang padat. Sangat ngobrol sama kami. Dari sini juga nggak apa-apa nih sama orang di sini. Selamat siang ya Bu, kita mengucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu di sela jadwal ibu yang padat untuk ngobrol dengan kami. Kami siswa-siswa dari kelas 7 SMK Prabu Gading Serpong. Saat ini kami mendapatkan tugas dari guru agama kami yaitu Miss Mitra untuk melakukan wawancara dengan hambanya dari beberapa gereja, salah satunya dengan ibu dari GKI. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, tetapi saat ini tidak seluruhnya ikut hadir. Saya Clarence dengan Arnold, Brian, Andy, dan Abigail, dan di sana ada Cornel dan Arnold yang bertugas mendokumentasikan wawancara ini. Kami minta izin untuk melakukan dokumentasi selama wawancara ini ya Bu. Oke, boleh. Terima kasih Bu Erma. Sama-sama. Bu Erma, sebelum kita memulai wawancara, boleh tidak Ibu memperkenalkan diri sedikit supaya teman-teman yang menonton video ini bisa lebih mengenal Bu Erma. Silakan Bu. Oke. Ya, salam sejahtera semuanya teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Pendeta Erma Primastuti Kristiono. Tapi teman-teman bisa manggilnya mau Kak Erma atau Bu Erma boleh ya. Saya salah satu pendeta di GKI Gading Serpong yang saat ini melayani bersama-sama di sini di GKI Gading Serpong. Rumah saya dekat di sini, rumahnya di sektor 1A Gading Serpong. Itu saja perkenalannya. Mungkin ada yang mau nanya? Baik, terima kasih atas pengenalannya Bu Erma. Bu Erma, izinkan kami memulai wawancara ya Bu. Bu Erma, bolehkah kami tahu apa saja program kerja ada di GKI dan program mana yang sudah dilakukan? Jika programnya banyak, mungkin bisa disebutkan beberapa saja. Oke, sudah ya. Kalau program kerja di GKI Gading Serpong itu banyak sekali gitu ya. Karena ada 4 bidang di Gading Serpong itu. Yang pertama bidang pembinaan, kedua bidang ibadah, ketiga bidang kespel, dan juga sarpras gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan. Nah kalau di bidang komisi-komisi itu kegiatan-kegiatan gereja itu ada persekutuan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kelompok kecil. Kelompok kecil ini mungkin kita mengenalnya dengan KTB. KTB itu adalah kelompok tubuh bersama. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok, itu program-program gereja. Kemudian ada juga pelayanan diakonia. Nah, pelayanan diakonia itu adalah pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya orang-orang yang dia pengen sekolah anak-anaknya, tapi nggak ada uang gitu. Ada program dari gereja membantu kalau nggak bisa sekolah. Atau ada juga janda-janda gitu ya yang udah nggak punya penghasilan, itu juga ada programnya dari gereja. Jadi membantu orang-orang yang membutuhkan, jemaat dan simpatisan yang membutuhkan. Itu program-programnya. Kemudian kalau yang biasa kan persekutuan, ada ibadah, nah kelompok kecil tadi ya. Kemudian pelayanan keluarnya itu pelayanan membantu orang-orang yang ada di sekitar. Gitu. Selanjutnya, kami mau bertanya, menurut Bu Erma, apa alasan orang melakukan pelayanan atau diakonia? Oke,
Diakonia ya, kalau kita bicara tentang diakonia, tadi Bu Erma sudah sampaikan, diakonia itu pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, misal kepada orang-orang miskin, atau dia mau sekolah tapi dia nggak ada uangnya, atau kepada janda-janda, gitu ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kenapa gereja itu mau melakukan pelayanan diakonia ya? Tadi ya, kenapa gereja mau melakukan pelayanan diakonia? Karena panggilan gereja adalah eklesia, dipanggil keluar. Gereja itu nggak hanya bicara gimana dirinya sendiri bisa berdiri dengan megah, tapi gereja itu dipanggil keluar untuk jadi berkat kepada orang-orang sekitar. Jadi gereja itu jadi perpanjangan tangan Tuhan, gitu ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar. Makanya gereja itu ada pelayanan diakonia, gitu. Jadi gereja memberi diri, gereja harus berdampak, gereja menjadi garam dan terang dimanapun gereja berada, gitu. Lalu bagaimana respon jemaat tentang pelayanan atau diakonia? Oke, sudah? Nah, jadi kalau untuk responnya bagaimana jemaat, tentu jemaat sangat bersuka cita, gitu ya, karena di dalam kekurangan mereka, tapi ada gereja yang mau turun tangan, ada gereja yang mau membantu. Jadi kalau respon secara keseluruhan, banyak jemaat yang bersuka cita dan merasa terbantu dengan pelayanan diakonia yang dilakukan oleh gereja. Pertanyaan terakhir Bu Erma, Iya, Ryan. selama Ibu bertugas di pelayanan di GKI, menurut Bu Erma, bagaimana keterlibatan warga Kristen dalam semua tugas gereja, khususnya tugas diakonat di lingkungan GKI? Oke, gimana peran jemaat ya dengan pelayanan di gereja, termasuk dengan diakonia? Kalau Bu Erma lihat di GKI Gading Serpong ini, jemaat menyambut dengan baik sekali. Jadi jemaat terlibat di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau di dalam gereja GKI ada yang namanya itu majelis jemaat, ada yang namanya majelis jemaat, dan ada yang namanya bidang diakonia, gitu ya. Jadi bidang diakonia berarti kan urusan diakonia dia yang ngurusin harusnya, gitu kan. Tapi bersyukurnya kalau di GKI bukan hanya bidangnya aja yang ngurusin, semua terlibat di dalamnya. Jadi nanti ada yang, saya mau bantu, ini ada anak yang kesusahan, saya mau dong jadi orang tua asuh, gitu. Jadi dibiayain sekolahnya. Kemudian ada misalnya, oh kita tahu nih ada janda yang udah nggak punya suami, udah nggak ada penghasilan, saya mau ngasih bantuan buat dia, gitu. Jadi jemaat terlibat dan berbahagia justru, gitu ya. Justru berbahagia. Ada yang bilang katanya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah ya. Jadi lebih baik kita memberi kepada orang lain, dan bersyukurnya jemaat di GKI Gading Serpong ini mau memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Gitu. Jadi kalau pelayanan diakonianya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan bersyukurnya jemaat mau terlibat di dalam pelayanan diakonia. Jadi jiwa berbaginya itu sangat luar biasa, gitu ya. Dan ini panggilan juga untuk teman-teman di sini ya. Jadi kita hidup bukan buat diri kita sendiri. Yang penting saya bisa punya uang, yang penting saya makan enak ya, yang penting saya bisa jalan-jalan, orang lain saya nggak peduli. Dan nggak boleh kayak gitu. Bagaimana teman-teman dipanggil di tengah dunia jadi berkat untuk orang lain, mau berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar, gitu ya. Baik Bu Erma, sebagai penutup wawancara, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Ibu sampaikan bagi siswa-siswi SMPK Penabur Gading Serpong, khususnya grade 7. Oke, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman di grade 7 ya? Ya, jadi Bu Erma mau sampaikan, teman-teman, kita hidup di dunia bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita diundang untuk berdiakonia, kita diundang untuk berbagi dan jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bersama-sama kita diberkati Tuhan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak karena Bu Erma sudah benar berkenan untuk meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara singkat ini dengan kami. Kesediaan Ibu ini sangat membantu kami menyelesaikan tugas-tugas sekolah kami. Kami mendoakan kiranya Ibu diberkati kesehatan sehingga bisa terus melayani, dan semoga pelayanan Ibu semakin diberkati sehingga bisa membawa cahaya bagi sesama. Sebelum kami pamit, bolehkah kami meminta kesediaan Ibu menutup pertemuan kita ini dengan doa? Oke, baik. Ya, kita bersama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kami sendiri, melainkan karena kasih Tuhan yang terus berlimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di siang hari ini bisa bertemu bersama dengan teman-teman di Grade 7 untuk melakukan wawancara. Bersyukur untuk teman-teman yang boleh hadir di sini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka di dalam studi yang dilakukan. Biarlah segala hal yang boleh dilakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga yang tolong mereka agar mereka pun mau terus bekerja keras, mau berusaha, mau berdoa untuk meraih segala cita-cita dan masa depannya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, masa depan anak-anak-Mu ini sangat indah di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga pasti menuntun mereka di dalam setiap kehidupan yang dijalani. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak. Kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua dari anak-anak. Biarlah orang tua juga dapat terus menjadi teladan bagi anak-anak. Dan mereka pun bisa mengabarkan kabar yang baik kepada anak-anak mengenai Engkau. Dan pada saat ini kami akan undur dari tempat ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan kembali setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menuntun setiap kami. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih ya, Tuhan berkati. Halo teman-teman, kali ini kami berada di Gereja Katolik Santo Laurentius Amstra. Kita mau ketemu dan ngobrol dengan salah satu pastor yang bertugas di paroki ini. Beliau adalah Pastor Vincent. Yuk kita masuk ke dalam. Yuk ayo teman-teman. Selamat malam, Romo Vincent. Kami siswa-siswi kelas 7 dari SMPK Penabur Gading Serpong. Saat ini kami mendapat tugas dari guru agama kami untuk melakukan wawancara dengan hambanya dari beberapa gereja, salah satunya dengan gereja Santo Laurentius Amstra. Apakah kami boleh meminta waktu Romo sebentar untuk melakukan wawancara singkat? Ya, Romo, kelompok kami beranggotakan 9 orang, tetapi saat ini tidak seluruhnya ikut hadir. Saya dengan nama ini, Cornel, Wilford, Chloe, Brian, sama Arno. Romo, kami minta izin untuk menginvitasikan wawancara ini. ya boleh silakan. Terima kasih Romo. Sama. Romo, sebelum kita mulai wawancara, boleh tidak Romo memperkenalkan diri sedikit supaya teman-teman yang menonton video ini bisa lebih mengenal Romo. Silakan Romo. Iya. Ya, nama saya Romo Vincentius Rosian Arifin, biasa dipanggil Romo Vincent. Saya Romo Rekan di Paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius. Sekarang saya sebagai imam ya sudah 7 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengenalannya Romo. Berarti pengalaman pelayanan Romo sudah banyak sekali ya. Lumayan. Di Gereja Laurentius ini adalah pelayanan yang ketiga. Saya udah 1 tahun di sini. Waktu saya awal tahbisan sebagai Romo, saya tugas di Cikarang selama 3,5 tahun di sana. Terus kemudian saya pindah tugas, diberi SK baru oleh Bapak Uskup, pindah ke Papua, ke desa Bungomani di daerah pegunungan di sana. Gitu. Permisi Romo, saya Clifford dan saya ingin menanyakan Romo sesuatu. Sekarang kami ingin memulai wawancara.
apa saja program kerja yang ada di Paroki Laurentius dan program mana yang sudah dilakukan. Jika programnya banyak, mungkin bisa disebutkan beberapa saja. Ya, terima kasih. Bahwa program di paroki di Gereja Santo Laurentius pertama-tama mengikuti program yang ada di Uskupan Agung Jakarta. Uskupan Agung Jakarta mempunyai arah dasar pada tahun 2024 mengenai solidaritas dan subsidiaritas, artinya bersolidaritas dengan sesama, juga tidak di umat diandaikan atau diajak supaya bisa bekerja di tingkat yang bawah, diberikan kepercayaan untuk juga dalam pelayanan-pelayanan. Maka program paroki mengikuti itu. Maka salah satu program paroki misalnya dalam tahun solidaritas dan subsidiaritas, misalnya juga peduli dengan UBK, umat berkebutuhan khusus, seperti itu. Dan umat berkebutuhan khusus ini juga dibina imannya dalam pelajaran-pelajaran, juga dilibatkan dalam pelayanan, misalnya pelayanan misa sebagai rektor, sebagai pembawa persembahan dan lain sebagainya. Dan juga ada misa khusus untuk umat berkebutuhan khusus. Bahkan mereka juga boleh menerima komunitas pertama dan juga menerima krisma, sakramen krisma. Oh ya, program kemanusiaannya tentang solidaritas, baru saja gereja ini, paroki ini mengumpulkan baju-baju layak pakai gitu ya, untuk dikirim ke Papua. Seperti itu. Sudah batch pertama sudah jalan. Dan juga misalnya bahwa pelayanan di tingkat yang bawah, di lingkungan, di umat-umat juga diserahkan kepada mereka masing-masing. Ada umat yang di lingkungan yang saya dampingi, mereka misalnya aksi sosial ke panti jompo, panti werda, atau juga ke panti asuhan, seperti itu. Mereka melakukan. Terima kasih. Terima kasih Romo karena sudah memberitahukan kita semua apa saja program-program dari gereja ini. Menurut pandangan Romo, apa saja tantangan yang dihadapi gereja, khususnya paroki Laurentius, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam melakukan tugasnya? Dalam melaksanakan tugas ya, baik internal atau eksternal. Kalau tantangannya adalah kalau yang dari internal, dari umat sendiri atau dari paroki sendiri, adalah bahwa pengurus lingkungan itu mengajak umat, namun tidak sedikit umat yang kadang-kadang juga dengan kesibukan masing-masing ya sulit untuk diajak bergabung di kegiatan lingkungan, dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan lingkungan, misalnya juga misalnya kunjungan ke panti atau dan lain sebagainya dalam ibadah di lingkungan. Kalau tantangan dari eksternal adalah bahwa kita hidup bermasyarakat, tentunya juga harus dekat dengan masyarakat, harus juga mengunjungi, mengenal. Maka kalau besok biasanya setiap menyambut Lebaran kita buat spanduk selamat menunaikan ibadah puasa. Juga begitu saat Idul Fitri, juga begitu ketika kami Idul Fitri kami juga mengunjungi tokoh-tokoh agama di sekitar sini untuk juga silaturahmi, memberikan juga parcel Idul Fitri. Bagi kami itu cara juga untuk berkomunikasi. Terima kasih. Selanjutnya, kami mau bertanya, menurut Romo, apa alasan orang melakukan layanan atau diakonia? Alasan orang atau umat melakukan pelayanan diakonia
kedua, memang kadang juga memang mereka sudah terbiasa sejak kecil melakukan pelayanan, maka ketika mereka tumbuh besar sebagai orang muda atau juga sudah berkeluarga, ya mereka lanjutkan karena memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu, bahwa mereka gembira melakukan pelayanan. Atau juga misalnya ada juga yang karena bersyukur karena rahmat Tuhan yang dia rasakan, maka dia juga tergerak untuk mau melayani di salah satu bidang gereja. Terima kasih. Lalu bagaimana respon jemaat tentang pelayanan diakonia? Respon jemaat tentang pelayanan diakonia bahwa ya mereka menyambut gembira bahwa ya memang itu salah satu bidang gereja, bidang pelayanan, dan bahwa dalam pelayanan mereka boleh ikut serta berbagian juga dalam pelayanan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka mereka menyambut gembira, mereka yang terpanggil tergerak hatinya juga untuk melayani, maka mereka dengan gembira entah menjadi pengurus, entah juga mengadakan kegiatan di lingkungan atau kegiatan lingkungan juga yang di luar lingkungan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan dari tadi. Pertanyaan terakhir, Roben. Selama tugas pelayanan di Paroki Laurentius, menurut Romo, bagaimana keterlibatan umat dalam menjalankan tugas-tugas gereja, khususnya tugas diakonia di lingkungan gereja? Iya, dalam tugas-tugas pelayanan di gereja, keterlibatan umat sangat aktif sekali di paroki ini. Kalau bisa dari kegiatannya juga memang banyak. Maka misalnya dalam ibadat-ibadat atau doa-doa yang ada di sini, banyak juga yang terlibat aktif dalam kelompok-kelompok doa. Nah, ada pengurusnya, juga ada umat yang hadir. Setiap hari pun ada, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu itu pun pasti ada. Mulai dari pagi, bisa pagi sudah ada para pelayan, yang pelayan ibadat, rektor, juga prodiakon, misalnya seperti itu. Kemudian itu mulainya juga 5.45 pagi. Kemudian setelah itu sekitar jam 9 itu juga ada kelompok doa minggu dan lain sebagainya. Sampai nanti malam itu pasti ada kegiatan, ada pengajaran, ada lain sebagainya. Menurut saya umat sih terlibat aktif banyak gitu. Menurut saya juga ya terkadang memang tidak semua terlibat, dan juga kadang juga bisa dilihat orang-orangnya juga ya itu aja mungkin. Tapi menurut saya mereka berusaha mengajak yang lain supaya juga ikut terlibat ya, dalam Sebagai penutup wawancara ini, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang ingin kamu sampaikan kepada kami siswa-siswi SMPK Penabur Gading Serpong
Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Kami mendoakan kiranya Romo diberkati kesehatan dan kekuatan sehingga bisa terus berkarya dan melayani, dan semoga pelayanan Romo semakin diberkati sehingga bisa menjadi garam dan terang bagi sesama. Terima kasih, sama-sama, Tuhan berkati. Sebelum kami pamit, bolehkah kami meminta kesediaan Romo untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa dan berkat? Boleh, ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur karena rahmat-Mu kami boleh berjumpa, bertemu, saling bercerita, saling bertukar juga pengalaman soal pelayanan. Semoga Engkau berikan masa depan yang baik kepada anak-anak-Mu ini di dalam sekolahnya, dalam juga hidupnya. Semoga mereka juga Engkau berikan panggilan, Engkau juga hatinya sedini mungkin untuk melakukan pelayanan, boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah juga para guru mereka, semoga dapat mendampingi dengan baik. Dimuliakan Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.